Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo adik-adik mahasiswa program studi Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2018. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Adik-adik, selamat datang pada perkuliahan praktikum Teknologi Pengolahan Agroindustri. Dan pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas terkait dengan non-food product, yakni pengolahan sabun padat sari beras. Beras adalah bagian dari bulir padi yang sudah terpisahkan dari sekamnya. Beras merupakan salah satu makanan pokok yang dikonsumsi oleh penduduk Asia. Beras mengandung banyak sekali komponen gizi. Yang utama yakni karbohidrat, kemudian lemak, protein, mineral, dan vitamin. Vitamin B1, B2, B3, B6, B9, B12 kita dapatkan di beras ini. Selain itu, beras mengandung senyawa antioksidan yang sangat potensial sekali untuk kita kembangkan menjadi produk perawatan kulit. Di antaranya untuk pembuatan sabun mandi. Seperti yang kita ketahui, sabun merupakan campuran lemak minyak dengan alkali, baik NaOH maupun KOH melalui suatu peristiwa yang sering kita sebut dengan peristiwa saponifikasi atau reaksi penyabunan. Adik-adik yang berbahagia, adapun tujuan dari praktikum kita kali ini adalah yang pertama, agar mahasiswa mampu merancang non-food product berbasis komoditas penghasil karbohidrat, yakni sabun padat sari beras. Sedangkan tujuan yang kedua adalah agar mahasiswa mengetahui teknologi proses dan karakteristik sabun padat sari beras yang dihasilkan, tentunya yang aman dan layak. Oleh karenanya, agar lebih jelas, mari kita ikuti video ini sampai dengan selesai. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat sabun instan dari sari beras. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Vinata Rahmawati Zulkarnain. Saya adalah asisten dari praktikum mata kuliah Teknologi Pengolahan Agroindustri. Untuk selanjutnya, bahan dan alat yang digunakan. Adapun alat yang digunakan yang pertama adalah hand blender. Kemudian ada baskom. Selanjutnya ada beberapa ukuran beker glass yang kita gunakan. Kemudian ada pencetak sabun. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama minyak zaitun, kemudian minyak kelapa sawit, Aquades, dan NaOH. Setelah itu kita juga membutuhkan sari beras dengan cara pembuatan yang sudah dilakukan seperti ini. Yang pertama, beras ditimbang sebanyak 50 gram, kemudian dicuci dengan air mengalir. Setelah itu ditiriskan dengan menggunakan peniris, dihaluskan dengan menggunakan blender, dan jadilah sari beras. Selanjutnya adalah pelarutan soda api atau NaOH. Larutkan soda api atau NaOH sebanyak 18 gram ke dalam Aquades sebanyak 50 ml. Setelah itu, aduk dan tunggu hingga suhu dari larutan soda api ini turun hingga mendekati suhu ruang. Lakukan dengan hati-hati, teman-teman. Setelah semua bahan siap, masukkan 20 ml minyak zaitun ke dalam baskom. Kemudian 80 ml minyak kelapa sawit ke dalam baskom. Lalu aduk dengan menggunakan hand blender ya, teman-teman. Pengadukan ini bertujuan untuk mencampurkan antara dua jenis minyak, yaitu minyak zaitun dan minyak kelapa sawit.
minyak tercampur merata, masukkan larutan soda api atau NaOH ke dalam campuran minyak, yaitu minyak zaitun dan minyak kelapa sawit. Aduk dengan menggunakan hand blender agar ketiga bahan tersebut tercampur merata. Setelah bahan tercampur merata, masukkan larutan sari beras ke dalam baskom. Kemudian, aduk dengan menggunakan hand blender agar campuran tersebut teraduk secara merata. Setelah adonan tercampur merata dan sedikit mengental, tahap selanjutnya yaitu pencetakan. Cetak adonan sabun ke dalam cetakan sabun yang telah tersedia. Kemudian diamkan selama 24 jam dalam suhu ruang dan dalam keadaan tertutup. Setelah 24 jam disimpan, jadilah sabun sari beras seperti ini. Untuk pengukuran pH, maka alat pH meter dikalibrasi dengan menggunakan buffer pH 4, 7, dan 11. Kemudian sediaan sabun ditempatkan dalam beker glass dan diukur pH-nya dengan menggunakan pH meter. Tunggu hingga pH konstan. Sebelum menghitung stabilitas busa, maka sabun ditimbang seberat 5 gram dalam neraca analitik, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur dan ditambahkan air sebanyak 250 ml. Kemudian dikocok dan diukur sebagai ketinggian pertama atau H0. Kemudian di timer selama 5 menit dan diukur sebagai ketinggian pada menit kelima. Pengukuran hasil stabilitas busa dalam prosentase dapat dilihat dengan rumus berikut ini. Untuk pengukuran kadar air digunakan alat moisture analyzer. Untuk mengukur kadar air sabun, maka masukkan 1 gram sabun ke dalam alat moisture analyzer dan tunggu bunyi bip untuk mengetahui berat akhir dari sampel. Berikut ini merupakan rumus dari kadar air. Pengujian parameter yang terakhir adalah uji organoleptik, yaitu dengan membedakan kedua sabun antara sabun sari beras dan sabun biasa. Untuk uji organoleptik ini, pengamatan yang dilakukan adalah tekstur, kemudian aroma, dan warna dengan memberikan tanda plus. Semakin plus berarti semakin mendekati dengan standar nasional Indonesia. Berikut adalah data hasil pengamatan. Untuk yang pertama yaitu uji pH. Kemudian ada uji stabilitas busa. Selanjutnya ada kadar air. Dan yang terakhir adalah uji organoleptik dengan 20 responden. Kami dari tim asisten mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya.